Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bilang lebih dari semua, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bilang saudara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Saudara, kita boleh berdiri bersama dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Katakan sama-sama saudara, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kau tunjukkan
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sedia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang setia, Bapa kami yang selalu sanggup membuat kami terpesona. Sungguh Tuhan, kami merasakan penyertaan, perlindungan-Mu yang begitu sempurna buat kami Tuhan. Ketika kami gagal menunjukkan bahwa kami setia, Engkau tetap Allah kami yang setia. Engkau pegang kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang selalu membawa kemenangan. Kalau sebentar kami mau duduk diam ya Tuhan, kami mau tangkap kebenaran isi firman Tuhan. Kami mau kesampingkan gunung-gunung persoalan kami ya Tuhan. Engkau tetap bertahta di atas hati pribadi lepas pribadi, karena tempat-Mu ada di sana. Dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarkan hanya hikmat-Mu, pesan-Mu saja yang terdengar hari ini Tuhan. Dan dengan kami percaya bahwa Roh Kudus sudah mengambil alih segala-galanya, bahkan menempati sampai ke sudut-sudut ruangan. Dengan bahasa yang praktis dan sederhana namun menerobos ke banyak jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, membawa segala perkara. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Senang banget, tadi sudah diberkati. Saya tuh diberkati, saya Tamara Geraldine tuh anak kota. Tadi di ibadah pertama saya diperkenankan nama Tuhan dibawa ke sini ya kan ya, untuk membagi firman. Tapi saya sendiri dapat lawatan Tuhan, saya diberkati. Saya mengucapkan terima kasih buat gereja ini. Terima kasih ya. Itu karena kita tadi memuji dan menyembah secara korporasi. Ya, secara bersama-sama saya dapat lawatan Tuhan. Terima kasih pada Pak Roy dan juga Ibu Imelda ya. Pak Gembugem di sini. Saya kan bukan baru pertama ke sini. Kalau saya sampai datang lagi itu berarti saya tuh dipercaya, saya diberi kemuliaan. Itu kehormatan buat saya luar biasa ya. Saya nggak ada apa-apanya, saya dipercaya betul diperluas daerah pengkhotbah Jaksel sampai ke Pondok Gede. Apa nggak hebat Tuhan kita itu, beri kemuliaan buat Tuhan. Asyik ya. Hari ini sepanjang tahun 2023 terutama bulan Desember, kalau saya diperkenankan nama Tuhan khotbah kemana, saya akan tanya sama jemaat, saya mau ingatkan jemaat. Kita ini udah mau masuk 2024, setuju ya? 2024, 2023, masih ingat kita membuka 2023 dengan keadaan seperti apa? Ini saya ingetin ya, kita ada pengumuman bukan? Kita ada pengumuman dari pemerintah waktu itu secara resmi. Presiden Jokowi waktu itu ngumumin secara resmi. Semua rakyat ya tolong siap-siap semuanya, pengencangan ikat pinggang. Kenapa? Karena akan terjadi kekeringan yang begitu kering dan kegelapan yang sangat gelap. Ya kan ya? Gak cuma Presiden Jokowi loh, gak cuma di dalam negeri loh, tapi di luar negeri saya pribadi baca tulisan-tulisan. Salah satunya tuh dari Harvard. Harvard itu bilang bahwa akan terjadi resesi tahun 2023 yang begitu hebat, yang belum pernah terjadi sejak langit dan bumi dijadikan. Saudara ingat? Ingat ya? Nah sekarang saya mau tanya, ini kita nanti dikit lagi. Itu kan minggu depan kita udah mau Natalan. Minggu depannya lagi kita tahun baruan 2024. Saya mau tanya 2023, ada di sini yang hidupnya kering-kering banget? Ada yang gelap-gelap banget? Biasa aja ya? Ada sih remang-remang sedikit di bulan-bulan kapan gitu, tapi kan gak mati lampu. Kalau emang benar terjadi kekeringan, kegelapan yang begitu hebat, saudara, masa gereja udah tutup. Semua Kristen hari ini udah baper, mager, kurker, gabut. Hari ini tuh kita semua tuh serba singkatan ya Pak ya. Saya juga kadang-kadang bingung gitu, anak-anak sibuk nyingkat aja. Kemarin saya dapat WhatsApp intermezzo sedikit. Karbung kita gak nyampe katanya. Apaan lagi tuh karbung? Karangan bunga.
Jadi saya mau bilang tuh Kristen tuh, kalau emang kemarin itu kering banget, gelap banget, gereja udah tutup. Kenapa? Kristennya baper, bawa perasaan, mager, males gerak, kurker, kurang kerjaan. Gabut, gaji buta. Saudara, kalau saya ngelihat kenapa bisa kayak begitu ya? Saudara percaya nggak apa yang kita alami sekarang ya, baik yang suka, yang senang, yang sedih, yang buruk, itu kan semuanya nggak ada yang orisinil ya. Udah nggak ada yang baru bukan? Semua pengulangan bukan? Udah pernah terjadi bukan? Hari ini kalaupun kita berdoa, saya mau tanya, siapa yang punya doa yang baru yang belum pernah didoakan sejak bumi dan langit ini dijadikan? Pasti nggak jauh nih ya, pemulihan ekonomi, pemulihan rumah tangga, ya kan ya, kesembuhan. Udah nggak ada saudara, semuanya itu sekedar ditemukan nggak? Bahkan lampu, ya kan ya, gravitasi bumi, listrik, itu kan ditemukan, makanya disebut penemu. Bahwa segala sesuatu itu sudah diciptakan. Jadi hari ini tuh pengulangan. Bahkan tragedi kita hari ini tuh pengulangan. Nah segala sesuatu yang diulang saudara, itu tidak menjadikan hal itu makin sulit, lebih sulit dan paling sulit. Tangkap kabar baiknya, ketika sesuatu diulang berarti Tuhan sudah punya solusinya. Berarti sudah ada jalan keluar, berarti sudah ada orang yang mengalami pendahulu kita. Bahwa ada solusi untuk setiap masalah. Tuhan memegang kendali tapi ada kreativitas ilahi. Tuhan gak bisa diatur-atur menyelesaikan tragedi kita dengan cara yang sama. Saudara setuju itu ya? Saudara ingat gak ya? Kalau hari ini yang kita lalui tahun 2023, saudara mau saya ingetin dengan satu cerita. Ini kejadian di perjanjian lama. Itu waktu itu ingat gak? Ada satu kejadian di mana pemerintah juga memberikan pengumuman resmi. Di Mesir waktu itu dibilang akan ada tulah. Itu pengumuman resmi loh, tulah pertama katanya gitu. Oh masih pada selamat, hebat juga akan datang. Pengumuman lagi tulah kedua, tulah ketiga, terus sampai 10 saudara. Ingat gak? Sama gak sama kita? Sama, ada pengumuman resmi. Tapi ada satu daerah di sana namanya Goshen saudara. Itu daerah gak kena tulah. Ya karena kenapa? Karena di dalam Goshen itu tinggal umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah itu adalah umat yang mendapatkan lawatan dari Allah. Saudara percaya gak? 2023 Mazmur 91 tulah tidak mendekat kepada kemahmu. Tanpa sadar saya dan juga saudara itu sebenarnya membangun Goshen kita sendiri. Di tanah kita berdiri sini beri kemuliaan buat Tuhan. Ada kekeringan di luar, ada kegelapan di luar. Tapi kita gak kena tulah, kenapa? Karena kita tinggal sebagai umat pilihan Allah. Nah hari ini kalau kita mau songsong 2024 dengan kewaspadaan. Kita harusnya bisa bikin Goshen kita itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Cuma masalahnya adalah sungguh-sungguh mempertahankan status kita sebagai umat pilihan Allah. Yang selalu mendapat lawatan Tuhan. Itu saudara. 2024 Tuhan sungguh sangat rindu untuk memberkati saya dan juga saudara. Harus ada promosi ilahi buat saya dan juga saudara. Kenapa? Tuhan perlu berkati daerah di mana kita ditempatkan. Kita harus diberkati untuk memberkati. Tapi kalau hari ini kita tidak hidup dalam paradigma yang sama dengan Tuhan. Paradigma berkat, saudara dan saya gak bisa diangkat jauh lebih tinggi. Hari ini kita mau belajar. Kita akan keluar dari tempat ini, kita ngerti kita itu gak boleh jadi Kristen yang mager, baper, kurker. Kita punya tugas yang sangat banyak saudara. Dan dengan tugas yang sangat banyak itu kita baru bisa memberkati ya. Jadi itu namanya visitation, tema khotbahnya visitation. Visitation itu kalau terjemahannya di kamus di Alkitab itu artinya lawatan saudara. Nah ini kita lihat dulu ya ayatnya ya. Ayatnya itu diambil dari Lukas 1 ayat 1 ayat 68. Tapi nanti saudara baca ini harus dari ayat 5. Supaya apa? Supaya Alkitabiah, jangan ayatiah. Di sini dibilang ya, janji Tuhan, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya, visitation, dia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi ketika Tuhan melawat ada kelepasan baginya. Ini nih apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya lirik lagu saudara. Lirik lagu apa? Lagu nubuatan, lagu pujian penyembahan. Dari siapa? Dari Zakaria. Zakaria pasti tahu ya kan? Kemungkinan besar semua tahu. Siapa Zakaria? Iya, suami dari Elizabeth. Siapa Elizabeth? Betul, istri dari Zakaria. Gitu aja terus. Zakaria dan Elizabeth itu adalah
orang tua dari Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis ya. Nah, saudara tahu gak? Zakaria itu dia punya nama, artinya itu indah banget. Artinya Tuhan mengingat. Elizabeth itu arti nama Elizabeth itu juga indah banget. Artinya janji Tuhan. Janji Tuhan kolaborasi berpasangan dengan Tuhan mengingat saudara. Asyat. Karena katanya kan nama itu doa ya. Tapi apa yang terjadi? Zakaria dan Elizabeth itu gak pernah punya anak karena Elizabeth mandul. Coba bayangin saudara. Yang julid itu bukan cuma ada di zaman now. Perjanjian lama pasti juga ada yang julid. Ya kan ya? Emang saudara gak mikir tuh ketika dia keluar bermasyarakat gitu. Terus dibilang itu, tuh kan apes kan. Dulu mereka dibilang aib sama tetangga-tetangganya saudara. Belum lagi bilang, tuh kan keberatan nama. Ih kesian deh. Coba lihat saudara. Tapi saudara, yang namanya orang-orang umat pilihan Allah, orang-orang yang dapat lawatan Allah, itu adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa dia berkenan sama Allah. Berkenan saudara tahu ya, berkenan itu punya rasa membutuhkan. Nih, tadi saya pakai ilustrasi ini. Kalau di sini ada, wah ini bukan endorse ya. Ini YouTube bukan Bugem. YouTube kan? Ini bukan endorse ya. Oh. If you like us, you subscribe, okay? If you don't like us, you subscribe, okay? You like us, you don't like us, you subscribe, okay? Tuh ya. Iya, and then you share. Ibu-ibu, kita subscribe, kita share. Di luar sana itu butuh. Yang ada di sini harus keluar ya. Subscribe and share. Oke, pagam sudah ya. Itu bukan endorse. Tapi coba ya kalau misalnya dilihat di sini. Ini misalnya seger banget. Ada es di sini. Ya kan ya saya taruh di sini. Kalau saya nggak aus, saya nggak berkenan tuh. Tuhan juga gitu saudara. Mau dia maha pengampun kek, pengasih, penyayang. Kalau saudara nggak berkenan, saudara nggak nunjukin rasa haus, saudara nggak akan kejar Tuhan kok. Umat yang dilawat oleh Tuhan, yang mendapatkan lawatan, umat pilihan Allah yang mau bangun Goshen, dia harus nunjukin bahwa dia berkenan sama Tuhan. Dan kalau ada orang yang bilang cara kita nunjukin berkenan sama Tuhan itu nggak bisa, oh salah saudara. Dalam kehidupan praktis, natural dan sehari-hari, saudara dan saya bisa terciri berkenan atau enggak kepada Tuhan. Itu nanti tapi di slide ke-40, saya khotbah 3,5 jam. Oke Besti, mulai resah mukanya semua Pak. Jadi kalau dilihat di sini kita kembali lagi ya. Yohanes, Elizabeth dan juga Zakaria itu seolah gak diberkatin loh saudara. Rahim Elizabeth itu ditutup, coba bayangin. Tapi ketika itu terjadi, apa yang dilakukan oleh mereka berdua, mereka justru mendedikasikan hidupnya sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Mereka itu gak putus melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Coba bayangin saudara, mereka tetap nunjukin bahwa mereka berkenan sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya di usia tua, Tuhan akhirnya membuat satu mukjizat kepada Elizabeth. Elizabeth akan mengandung katanya gitu. Elizabeth itu sama Maria itu sebenarnya sepupuan. Tapi karena rentan usianya yang sangat jauh, Elizabeth itu suka kelihatan kayak tantenya Maria. Dan kelahiran Yohanes Pembaptis itu hanya berjarak 6 bulan dari Tuhan Yesus. Nah coba saudara, waktu saya baca ini, saya mikir kayak gini. Harusnya Tuhan gak iseng dong ya. Kalau Tuhan mau kasih mukjizat kenapa nunggunya lama amat ya? Kan kesian loh. Zakaria saudara. Kalau tuh anaknya nanti bisa lari-lari. Umur 5 tahun, Yohanes lari-lari. Emang dipikir Zakaria gak susah? Mungkin dia udah asam urat saudara. Susah buat ngejar, bermain sama anak. Tapi kenapa? Satu yang mesti kita tahu bahwa ketika Tuhan melakukan mukjizat, mukjizat itu bukan buat si pendoa. Elizabeth dan Zakaria tuh gak putus dalam doanya mereka minta. Kenapa? Karena mereka dilabelin aib pada masa itu. Itu yang dibilang ketika Tuhan melawat dia memberi kelepasan. Tapi saudara pikir dengan kelahiran Yohanes, apakah itu semata-mata cuma untuk membebaskan Elizabeth dan Zakaria dari kepahitan mereka dikatain aib? Saya sampai mikir gini, iya ya mukjizat itu kadang-kadang gak perlu diminta loh saudara. Sebagai orang yang selamat dari vonis kematian, saya tuh 2 kali loh. 2005 saya divonis katanya umurnya tinggal setahun, enggak mati juga. Emang bertobat? Enggak. Minta? Enggak. Tapi kalau memang Tuhan perlu adakan, ya Tuhan adakan. Saya gak mati-mati. 2010 saya divonis lagi. Saya juga udah gak berani berdoa sama Tuhan. Minta mukjizat. Saudara, 8 bulan katanya itu saya tinggal punya hidup. Sampai hari ini gak mati-mati juga saudara.
Mukjizat itu kadang gak perlu diminta, tapi kalau Tuhan punya tujuan, dia akan lakukan. Saya sampai bilang sama orang-orang, oh, saya sih gak seapes dalam tanda kutip Lazarus, saudara. Nah ini yang saya bilang, pengulangan segala sesuatu tuh udah pernah ada pendahulunya, termasuk untuk kasus saya. Lazarus, saudara, dia mati loh. Orang mati tuh gak sempat doa lagi minta mukjizat, saudara. Itu dibangkitin sama Tuhan. Saudara gak ngerasain ya perasaannya Lazarus? Orang kalau mati tuh saudara, dia udah dapat kepastian, udah di surga. Hari ini kalau kita mati, kita udah ketemu Tuhan Yesus. Kalau besok pagi tiba-tiba saudara ada di kamar lagi, bisa gak saudara bilang, Tuhan yang bener aja nih. Udah enak-enak. Tapi kalau itu memang punya tujuan, Tuhan akan adakan mukjizat itu. Dia gak perlu diminta, saudara. Coba baca Lazarus sampai ending ya. Sejak kebangkitan Lazarus itu dikatakan di situ. Sejak kebangkitan Lazarus makin banyak orang yang percaya dengan pengajaran Yesus Kristus. Dan sejak hari itu Lazarus dikejar-kejar oleh ahli-ahli agama. Untuk apa saudara? Untuk dibunuh. Saudara gak pikir Lazarus kalau dia tidur malam-malam, kan dia ntar mati lagi. Ini matinya gimana nih Tuhan? Apakah aku serangan jantung atau dibacok orang? So much for rest in peace. Mukjizat gak perlu diminta saudara. Mukjizat itu adalah tujuan dan kepentingan yang milik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus gak jalan tiap hari di atas air. Tapi dia perlu lakukan itu untuk apa? Untuk mendekatkan orang kepada Tuhan dengan melihat sebuah keajaiban. Mukjizat itu gak pernah berlimpah saudara. Nah untuk membangun Goshen kita di tahun 2024. Saudara dan saya hari ini harus ubah paradigmanya. Kita harus jadi orang percaya, umat pilihan Allah yang hidup dalam paradigma berkat. Mukjizat gak pernah berlimpah, berkat yang berlimpah. Saudara dan saya harus hidup dalam paradigma berkat, diberkati untuk memberkati. Promosi ilahi diangkat lebih tinggi saudara, bukan untuk dilihat lebih banyak orang. Tapi saudara dan saya hari ini perlu diangkat lebih tinggi. Supaya apa? Supaya saya dan juga saudara bisa melihat lebih banyak orang yang Tuhan harus lawat dan berkati. Itu 2024 saudara. Nah, kembali lagi ke Yohanes. Yohanes itu ketika lahir, Yohanes itu bukan cuma untuk membebaskan Elizabeth dan Zakaria dari ejekan orang. It's way beyond. Dari Jaksel katanya harus ada bahasa Inggris sedikit-sedikit. To the next level. Itu saudara, waktu kedatangan Tuhan Yesus, waktu kelahiran Yohanes sebenarnya apa yang terjadi? Tuhan itu sedang membuat Yohanes datang untuk apa? Membuka jalan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti kita. Saya dan juga saudara hari ini adalah pembuka jalan untuk apa? Tuhan mau lawat Pondok Gede Indonesia. Lewat siapa? Lewat kita saudara. Lewat kedatangan Tuhan Yesus dengan agen-agennya yang ada di sini saudara. Nah itu perlu hari ini kita akan jadi orang yang sangat aktif bersosialisasi dengan kekristenan kita. Karena apa? Karena kita selalu merasa diberkati. Nunjukin bahwa kita berkenan sama Tuhan. Seperti Elizabeth dan juga Zakaria. Ketika rasanya gak ada yang diberkatin, mereka terus tunjukkan bahwa mereka tuh berkenan sama Tuhan. Hari ini kita harus hidup dalam paradigma itu saudara. Kita adalah pembuka jalannya. Nah aplikasinya seperti apa sih? Kalau dibilang wah itu susah ya. Tuhan Yesus itu kan kalau datang dia bawa keselamatan. Saudara gak boleh lupa. Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan cuma bawa keselamatan. Tuhan Yesus bawa keteladanan. Tuhan Yesus bawa pengajaran. Semua orang tuh harus dimuridkan. Tapi kita gak bisa memuridkan orang kalau kita hari ini juga gak sejahtera. Dan gak ngerasa bahwa kita diberkati lahir batin di bumi seperti di surga. Saudara ya. Kalau kita lihat di sini tadi udah jelas ya. Bahwa apa yang dirasakan oleh Elizabeth dan juga Zakaria itu sebenarnya pengulangan buat kita hari ini. Apapun kita hari ini, keadaan kita hari ini, jangan uji kebaikan Tuhan. Saya selalu mau ingatkan untuk semuanya, yang boleh kita lakukan adalah mengingat kebaikan Tuhan saudara. Tapi jangan uji kebaikan Tuhan. Kalau kita hari ini menguji kebaikan Tuhan, tidak ada yang bergerak, Tuhan lagi tidur, oh orang lain ditolongin duluan. Hari ini kita gagal untuk memberkati saudara. Kenapa? Karena kita pengennya diberkati duluan. Gak boleh kayak gitu. Di sini dibilang ketika Tuhan itu datang dia bawa keteladanan, dia bawa pengajaran. Saudara dan saya hari itu dipanggil untuk jadi saksi. Jadi saksi ya kan ya. Saksi itu ada dua saudara. Saksi mata sama saksi ahli. Ya benar ya kayak gitu ya. Saksi ahli itu dia selalu punya jawaban atas setiap pertanyaan. Gak apa-apa juga.
Kita bisa memperkaya diri kita dengan baca firman. Tapi Tuhan itu panggil untuk jadi saksi mata. Berada di lokasi kejadian bersama dengan sang korban. Siapa yang dikorbanin buat kita? Yang hari-hari ini kita rayakan sebagai Tuhan yang lahir. Yang berkorban itu Tuhan Yesus. Harus jadi saksi mata. Berjalan bersama dengan sang korban. Saudara tahu cerita ini gak? Keluarga korban. Jadi ini cerita lucu sebenarnya. Ada keluarga korban. Ketika dunia ini rasanya tuh tertutup buat kita gitu ya. Saudara tahu gak? Ketika terjadi kecelakaan di jalanan. Itu kan jalanan ditutup ya. Ada garis polisi, ya kan ada batas-batas, terus keamanan gitu ya. Hari ini mungkin kita juga ngerasa kayak gitu ya. Dunia tertutup gitu buat kita. Wah kayaknya gak ada pintu-pintu yang terbuka gitu. Waktu ceritanya kayak gini. Ada orang ya saking terjadi kecelakaan di jalanan. Saking keponya dia saudara. Dia pengen lihat siapa sih itu yang ada di sana. Dia ngaku-ngaku saudara. Di jalan dia ngomongnya itu. Keluarga korban, keluarga korban, keluarga korban, keluarga korban gitu. Aneh saudara. Jalanan dibuka. Garis-garis polisi itu dibuka buat dia. Saudara tahu apa yang ditemukan nama dia? Siapa korbannya? Babi saudara. Tapi jalanan dibuka. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang berkorban buat saya dan juga saudara? Tuhan Yesus bukan? Kalau hari ini pintu-pintu tertutup, gak ada jalan lain saudara dan saya itu harus nunjukin kita berkenan sama dia dengan cara apa? Tunjukin kita keluarga korban. Keluar ke sana tunjukin identitasnya keluarga korban, keluarga korban, keluarga korban. Pintu dibuka saudara, tapi pastiin serupa dan segambar ya, mirip ya. Panggilan orang percaya itu yang mulia itu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara gak bisa ngomong keluarga korban yang dikorbanin Kristus. Tapi kita kayak anak babi. Gak bisa saudara. Kita harus sungguh mirip sehingga apa? Dunia ini terbuka buat kita. Kita keluarga korban. Firman itu mengatakan Tuhan itu adalah si sulung. Berarti kita memang adalah keluarganya dia. Anak perempuan kesayangan Tuhan, anak laki-laki kesayangan Tuhan. Kita harus keluar sama, serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu cara dia memberkati, dia gak pilih-pilih. Ini saya yakin banget di sini begitu keluarga. Happy Sunday, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Saudara mikir gak? Yang lebih harus diberkati itu di luar. Hari ini tuh kita nanti teriak-teriak Yesus Raja di atas segala raja. Itu tanah sana tuh kasir-kasir Indomaret, Alfamart. Ini bukan endorse, ya kan ya. Gramedia, Chatime, Bixui. Dia bilang raja di atas segala raja. Mana? Kagak pernah lewat tuh pasukannya. Kenapa? Karena di sini kita sibuk sama masalah kita sendiri. Sehingga apa? Ketika kita ke WC ada mbak-mbak di sana. Kita gak bilang terima kasih Tuhan memberkati. Atau ada kasir ketika dia ngasih uang kembalian. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Anak-anak Tuhan, anak-anak yang berkenan sama Tuhan, dia nunjukkan identitasnya. Itu bangun Goshen saudara. Itu umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah dia militan saudara. Kita teriak di sini Yesus Raja di atas segala raja. Di sana berpikir dengan logika, Raja di atas segala raja. Pasukannya jarang banget lewat ya. Bahkan kadang hampir gak ada. Berkatin dong saudara. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Lahirnya Almasih. Udah ketemu gunung gak nyarin juga. Ketemu bukit. Emang sekarang udah jarang sih ya ketemu gunung, ketemu bukit gitu ya. Makanya saya bilang sama semuanya ganti. Siarkan di Chatime, di Starbucks dan di Yoshinoya. Kasir-kasir. Terima kasih, jangan bilang sama-sama, Tuhan berkati. Itu kan firman yang keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau disingkat apa saudara? Tuhan memberkati, itu khotbah dong. Itu hal kecil sepertinya, tapi itu nunjukin kita berkenan sama Tuhan. Berkati jangan pilih-pilih. Tuhan Yesus pikul salib itu gak cuma buat orang yang percaya sama dia loh. Tuhan Yesus pikul salib itu sama buat orang juga yang apa? Meludahi dia, menghakimi dia, ngejek dia. Dia pikul. Saudara kalau mau berkati jangan cuma di gereja, di luar berkatin juga dong. Kalau suka Yoshinoya ganti, saya juga suka ganti Solaria. Karena kami lebih sering ke Solaria daripada Yoshinoya. Sekali lagi ini bukan endorse. Saudara ganti aja dengan outlet-outlet.
Pondok Gede ini tuh perlu lebih banyak diberkati, saudara. Firman itu bilang ya, kalau garam itu udah kehilangan rasanya, itu buat apa lagi selain dia dibuang dan diinjak, ya kan? Nah sekarang kapan garam itu kehilangan rasanya, saudara? Saudara dan saya itu garam ya. Garam itu hanya bisa kehilangan rasa ketika dia berada di tempat garam bersama garam. Gak ada gunanya lagi dia, saudara. Saudara perlu keluar. Tuh, yang kurang asin tuh di luar. Yang gak punya firman tuh di luar. So you subscribe and you share. Dari situ aja kelihatan bagaimana kita berkenan sama Tuhan. Itu hal praktis, natural dan sehari-hari yang kita sering abaikan. Itu aplikasi yang pertama buat saya dan juga saudara. Sebagai orang yang hari ini dengan penuh kewaspadaan kita mau bangun Goshen kita di tahun 2024, saudara. Saudara gak bisa dapat promosi ilahi yang begitu luar biasa, perkara-perkara besar. Kalau hal-hal sepele kita gak mulai hari ini, saudara. Itu gak perlu nunggu suara gembala. Itu gak perlu fasilitas gereja. Saudara berkatin aja. Nih saya kesaksian ya. Saya waktu baikan sama Tuhan saya bilang, oke Tuhan, setiap hari saya mau 3 orang saya berkatin Tuhan. Jadi saya pernah satu malam saya pulang, saya baru sadar, saya baru berkatin 2 orang. Tukang parkir sama kasir. Saya udah sampai rumah. Gimana lagi? Orang saya tinggal sendiri, saya pikir gitu. Oh, saya pesen aja makanan online. Begitu dia datang, saudara, saya cuma bilang gini sama dia, Tuhan berkati. Ya, selesai pokoknya. Saya mencapai target, saya bilang gitu. Tapi saudara tahu apa? 3 hari kemudian dia bawa tukang nasi goreng, saudara. Dia cuma bilang gini, Ibu pendeta. Coba bayangin, tobat baru dipanggil Ibu pendeta. Ibu kan Kirsten katanya. Boleh ibu doain ini, dia bawa tukang nasi goreng. Kenapa? Karena saya beda sama dia. Ibu berdoa buat dia boleh? Saya naik ke atas, saya bilang gimana cara berdoa? Taubat baru, berdoa gak bisa. Saya buka aja mana tuh Alkitab, saya buka Alkitab. Kan yang paling gampang Mazmur bukan? Mazmur 23. Karena kan dulu mantan MC, gampang saya doa. Saya apalin semuanya, habis itu saya kembali. Sini, berdoa. Tuhan adalah gembalaku yang baik dan dia juga gembalamu yang baik. Kalau dia membaringkan aku di padang berumput hijau, ke air yang tenang. Dia juga rindu membawamu ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Wah itu saya ulang-ulang. Begitu amin langsung bilang, tuh kan gue bilang juga apa, adem kan doanya, kata si tukang online itu. Saudara hari itu saya bilang ya udah pergilah kalian. Tapi saya gentar saudara, kenapa? Saya masuk ke kamar, kalau 3 hari lagi dia bawa tukang somai gimana? Masa saya Mazmur 23 lagi? Nanti kan si supir itu bilang, Bu orang Kristen gak ada gembala, gak ada yang lain Bu doanya gembala lagi. Hari itu saya diizinkan Tuhan kembali pada firman saudara. Dan coba lihat ketika itu terus konsisten saya lakukan. Hari ini Tuhan kasih apa? Tuhan gak kasih pekerjaan buat saya, Tuhan kasih perkenanan. Tuhan memberi lebih dari apa yang saya minta, beri kemuliaan buat Tuhan. Ada hal praktis, natural dan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Saudara berkatin aja. Tuhan berkati. Saudara gak usah pakai rencana. Nanti Tuhan yang akan merencanakan apapun yang direncanakan buat kita. Lakukan bagian yang paling natural itu saudara. Dan yang kedua itu apa? Kita tuh mesti apa? Mempersiapkan jalan. Tadi kita nyanyi, kita mau jalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Kita tahu ya, itu ada ayatnya dalam firman. Kemuliaan itu bagi Allah di tempat yang maha tinggi saudara. Yang ada di bumi itu damai sejahtera saudara. Jadi kalau kita mau jalan dari kemuliaan ke kemuliaan, itu kita harus berkolaborasi dengan yang punya kemuliaan. Kemuliaan yang ada di tempat maha tinggi itu gak bisa campur dengan kemuliaan yang ada di dunia. Saya orang yang datang yang sempat dimuliakan oleh dunia saudara. Semua orang mau tanda tangan saya. Semua orang mau foto sama saya. Semua orang kalau mau panggil saya itu budgetnya itu harus punya budget yang fantastis. Saya pernah dimuliakan dunia saudara. Tapi saya tahu kalau saya tetap ada di situ. Saya gak bisa jalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Karena saya tahu kemuliaan yang dari Tuhan itu tepatnya ada di maha tinggi. Itu saudara. Nah itu perlu kesiapan hati. Saudara sama saya kemuliaan itu gak bisa bercampur. Itu perlu kesiapan hati. Kesiapan hati itu gimana? Hati kita tuh perlu dijaga saudara. Sama seperti jasmani, rohani kita itu bisa sakit kapan aja. Hati kita bisa sakit apa aja. Ada lagu dulu ya. Pasti yang mukanya kolonial nih masih ingat. Jangan ada dusta di antara kita. Dewi Yul. Itu seolah-olah itu kan lagu dari suami ke istri, jangan ada dusta di antara kita gitu. Saudara tahu gak jangan ada dusta di antara kita, itu masing-masing pribadi, tubuh, jiwa, roh, pikiran, ucapan, tindakan itu gak boleh saling dusta. Yang hari ini bikin kita sakit, itu kadang-kadang kita berdusta dan ingkar janji.
ini perasaan kita apa, di sini mikirinnya apa, ngomongnya apa. Saudara nggak bisa kayak gitu. Kalau saudara, bapak-bapak gitu ya, kita punya istri, are you okay honey? Terus istri ngomong gini, yes I'm fine. Tapi mukanya gitu Pak. Itu udah pengingkaran, sakitnya nggak sekarang. Saudara makan cabai tanpa tahu hari ini, sakit mahnya nggak besok. Tapi kalau itu terus dilakukan, saudara nggak baca firman, saudara nggak berdoa, saudara sakit nanti. Saudara harus rutin kasih makan, ratakan jalan, mengampuni, mengasihi sama seperti Tuhan Yesus. Gak usah pilih-pilih, mau ampunin aja semua. Kalau Tuhan tanya hari ini bagaimana cara mau mengampuni. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapa kami, ya kan ya. Terus Tuhan nanya, gimana caranya? Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Emang saudara yang bersalah sama saudara cuma satu. Mungkin yang bersalah hari ini sama kita tuh ada ibu kita, kakak kita, tetangga kita. Nah terus Tuhan tanya gimana cara mau mengampuni. Oh kalau ibu saya I forgive and I forget. Kalau kakak saya I forgive, I cannot forget yet. Soalnya agak berat. Kalau tetangga gimana? Oh I cannot forgive, not in this life. Mungkin di kehidupan setelahnya. Dengan cara itu kita minta Tuhan juga mengampuni kita. You forgive me, okay God, you can forgive. Tapi kalau Tuhan belum forget, ya oke lah. Gak mau. Kita lepaskan pengampunan, udah lepasin aja saudara. Gak usah diungkit-ungkit. Lepasin. Dengan cara itu nanti Tuhan akan forgive us and forget. Itu cara mempersiapkan. Nah yang terakhir saudara saya itu dipanggil jadi terang. Ayo saya mau saksi siapa di sini yang sumbunya pendek. Terang itu besok kita ngelain Natal itu pasti ada penyalaan lilin. Nah refleksilah di situ saudara. Nyalain lilin. Lilin yang sumbunya pendek itu susah dinyalain saudara. Ketika kita nunjukin setiap hari kita tuh berkenan sama Tuhan itu sebenarnya kita manjangin sumbu saudara. Kita mematikan kedagingan. Saya tuh dulu sumbunya gak ada. Tenang aja yang di sini gak ngaku sumbunya pendek. Saya sumbunya gak ada. Sumbu yang gak ada itu. Kemarin tuh Tuhan ingatkan. Saya lihat ada satu lilin gak ada sumbunya. Saya lihat di situ. Tuhan itu sabar banget. Dia tetap panggil saya jadi terang saudara. Tapi sumbu saya gak ada. Tuhan sabar banget tuh. Dia terus nyalain apinya. Dia tunggu saya. Hari ini yang sumbunya pendek atau bahkan gak ada sumbunya. Itu Tuhan sabar banget membentuk saya dan juga saudara. 2024 saudara, saya mau tutup dengan, saya mau bakar semuanya. Dengan satu cerita. Kita gak mungkin hari ini bisa bangkit di atas permasalahan kita. Kalau saya dan juga saudara gak tahu keistimewaannya kita yang lebih dari orang-orang di luar sana. Saudara tahu ya, di luar sana itu Tuhan kita sudah lihat ada banyak pemenang. Ada mereka yang lebih kuat, lebih hebat, lebih cepat. Mereka itu pemenang. Mereka mengusahakan kemenangannya. Tapi saya dan juga saudara kan dibilang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dari dalam segala perkara. Termasuk rumah tangga, termasuk kesehatan, termasuk apapun itu. Kita lebih dari pemenang kata Tuhan. Coba lihat saudara, kenapa Tuhan bisa katakan itu? Iblis telah dikalahkan. Ada cerita ya. Saudara ingat gak dulu ada Elias Pikal, petinju, iya kan ya, petinju Elias Pikal. Ini tuh petinju pertama pemenang OPBF waktu itu ya, juara dunia saudara. Yang dimiliki oleh Indonesia pertama kalinya. Dia ngalahin Yudo Chun, asal Korea Selatan. Kelihatan kan ya bekas pembawa acara olahraga. Di ronde ke-8, Yudo Chun itu KO saudara. Wah Elias Pikal di situ ya, udah gak bisa dikenalin. Kenapa? Karena dia bonyok banget, dia terluka. Luar biasa waktu itu. Saya juga ngelihat waktu itu ada Mama Ana. Mamanya dia tuh ngelihat dari pinggir ring gitu ya. Ngelihat dengan hati yang sungguh-sungguh sangat terluka. Tapi Elias Pikal dia menyelesaikan semuanya. Wah seluruh dunia itu bangganya luar biasa. Satu Indonesia saudara. Dan saya belum pernah ngelihat sabuk sehebat itu ya. Sekeren itu. Sama uang senilai itu yang jumlahnya begitu sangat fantastis saudara. Elias Pikal pulang waktu itu. Elias Pikal pulang. Habis itu dia ketemu sama istrinya. Rina Syahaya. Satu marga ngana ya. Rina Syahaya coba. Sabuknya dipajang saudara. Uangnya dia kasih sama istrinya. Saya mau tanya siapa yang lebih dari pemenang? Istri. Well ya of course. Istrinya. Sekarang saya mau tanya siapa yang disalib saudara? Siapa yang terima keselamatan saudara? Siapa yang pergi perang? Siapa yang menang? Tuhan Yesus perang, Tuhan Yesus bonyok, Tuhan Yesus tidak bisa dikenali lagi, penuh dengan luka dan lubang-lubang. Tapi siapa yang hari ini menerima keselamatan?
Siapa yang lebih dari pemenang? Saya dan juga saudara. Lagu ini saudara, sedih saudara. Ada beberapa banyak dari kita yang hari ini pakai leontin salib. Saudara, itu bukan cuma soal kekristenan. Itu sama seperti saya dan juga saudara hari ini. Bawa leontin. Pistol, pisau, itu alat pembunuh saudara. Alat pembunuh yang paling memalukan pada waktu itu. Nah, saudara harus hidup dalam paradigma diberkati. Diberkati, saudara dan saya gak perlu ngapa-ngapain, sudah lebih dari pemenang. Di sana itu lebih, di sana banyak pemenang. Saudara dan saya itu harus bangkit, kita lebih dari pemenang. Kita nyanyiin lagu ini aja ya. Kita nyanyiin lagu ini ya. Kita mau sambut 2024. Kewaspadaan dengan kewaspadaan 24 jam saudara. Bangun Goshennya. Diberkati untuk memberkati. Coba saudara pikirin liriknya. Kibarkan panjinya, gereja mesti bangkit. Kibarin panjinya di mana? Tuh di Alfamart, tuh di Indomart, tuh di Yoshinoya, tuh di Solaria. Kibarin panjinya. Kasih tahu Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kasih tahu Yesus di atas raja segala raja, pasukannya banyak. Supaya yang di sana itu bisa ke sini saudara. Ini kursi-kursi kosong. Ini bukan soal pemindahan jemaat dari gereja yang sana pindah ke sini. Ini penjangkauan saudara. Saudara harus jadi Kristen yang jauh lebih aktif. Supaya apa? Supaya di sana yang gak kenal di sini, mereka yang tempatin kursi-kursi itu. Dan itu gak bisa terjadi kalau saya dan juga saudara hari ini gak hidup dalam paradigma berkat. Kita udah diberkati saudara, kita lebih dari pemenang. Kita nyanyiin lagu ini ya. Kita mau sambut 2024. Hidup dalam paradigma berkat. Bangun Goshennya. Buat Pondok Gede, buat Bekasi, buat Indonesia. Kau tunjukkan Kita nyanyi kasih. lagu lebih dari pemenang ya. Gak apa-apa. Karena tadi waktu di ibadah pertama kita nyanyiin lagu itu. Ya. Saya mau bangkitin semuanya. Kenapa? Kita mesti buka nanti 2024, kasih kabar buat semuanya. Itu bedanya. Ini artinya lagu itu tuh ini. Ini artinya lagu ini. Buat yang belum tahu artinya lebih dari pemenang, sampaiin cerita yang tadi. Boleh bangkit lagi bersama ya Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Termasuk rumah tangga. Iblis tadi kalahkan dengan kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratkan Di Indomaret, di Alfamart, di salon-salon, di bengkel. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, saya dan saudara. Kita lebih dari pemenang. Saya tahu kita sudah undang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi hari ini menyambut 2024, kita undang kembali Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, berdaulat di atas hidup kita. Saudara dan saya hari ini kita deklarasikan kita siap menerima porsi-porsi terbaik dari ilahi. Kita akan siap keluar bersosialisasi dan juga bermasyarakat. Hari ini kita mau nyanyiin lagu ini sekali lagi buat Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati. Haleluya. Ibaratkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sampai nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Ibaratkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
terbaik dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua berkat jasmani, rohani di bumi seperti di surga sedang dalam perjalanan Tuhan. Kami akan jadi orang-orang Kristen yang akan membiarkan porsi kekristenan kami di 2024 makin dinikmati oleh orang-orang yang ada di luar. Kami akan keluar bersosialisasi dan bermasyarakat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami mau tangkap semua, kami terima kemerdekaan, pemulihan, kesembuhan ya Tuhan dari tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh sangat kami percaya, Allah yang sudah terlibat di hal-hal sepele di dalam kehidupan kami, Allah itu sudah berperang, berada di depan untuk perkara kami yang jauh lebih besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sama-sama diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama bilang terima kasih untuk Pastor Tamara, karena Pastor Tamara akan berangkat ya. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini, Tuhan memberkati. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, adakah di antara kita yang hari ini, minggu ini baru pertama kali hadir ibadah dengan kita di tempat ini? Saya minta dengan kerendahan hati, boleh angkat tangannya supaya kita bisa kenal. Lalu kita bisa kenalan nanti, kita bisa ngobrol. Adakah yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, ada satu ibu, selamat datang. Puji Tuhan, ada lagi yang lain? Oke, kalau ada tapi malu-malu, kami tetap ucapkan selamat datang. Nanti ke depan, minggu-minggu ke depan kalau tidak ada tempat ibadah di tempat lain, boleh datang ke tempat ini supaya kita bisa ibadah sama-sama. Puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Saya mengundang setiap kita untuk boleh siapkan yang terbaik dan kita akan berdoa untuk berikan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kami. Kami diberkati, kami juga mau putuskan Tuhan, kami tidak hanya jadi pendengar, tapi kami juga mau melakukan apa yang kami dengar dan kami mau kerjakan itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berikan setiap berkat-Mu, kemampuan, kapasitas kami untuk memberi lebih lagi supaya kami juga siap terima berkat yang lebih baik lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang siap menabur bersama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Persembahan bisa diberikan lewat kantong-kantong yang akan diedarkan atau dengan scan QR yang ada di layar di depan Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, Tuhan memberkati, dan kita akan saksikan LPG News untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan. Saya persilakan multimedia. Shalom, bersama saya Mikael, kita saksikan LPG News minggu ini. Ayo, kami himbau saudara bisa mengikuti kegiatan doa. Ada 2 kegiatan doa di gereja GBI LPG. Berikut informasinya. Saudara dan teman-teman semua, selama bulan Desember, Bible Study dan YDJ diliburkan. Untuk info, saudara bisa menghubungi call center dan Sarah sebagai koordinator YDJ. Untuk info Natal gereja kita akan mengadakan perayaan Hari Natal di hari Minggu, tanggal 24 Desember, hanya 1 kali ibadah, pukul 5 sore. Ingat, hanya 1 kali ibadah pukul 5 sore di hari Minggu tanggal 24 Desember. Lalu di hari Senin tanggal 25 Desember kita juga mengadakan ibadah Natal pukul 10 pagi. Mari kita beribadah di ibadah Natal. Lalu untuk ibadah Tahun Baru kita mengadakan di hari Minggu tanggal 31 Desember pukul 10 pagi. Hanya 1 kali ibadah. Ayo, mulai catat tanggalnya, pastikan saudara tidak ketinggalan info ibadah Natal dan ibadah Tahun Baru gereja kita LPG Ministry. Pelayanan pastoral bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani baptisan, penyerahan anak, doa pelepasan, doa pengurapan tempat usaha dan rumah, bahkan pelayanan sekolah, hubungi kami di call center LPG Ministry tanpa dipungut biaya atau gratis. Dan kami himbau untuk Bapak Ibu Saudara juga memiliki KKJ, yaitu Kartu Keluarga Jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani saudara dan mengenal saudara.
saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap harinya. Berikut informasinya. Dan berikutnya, dari tim pujian dan penyembahan mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano, kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo, jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo menghubungi KBRI. Ini juga info yang luar biasa bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja. Kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau Junior Church, pemusik, dan content creator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke counter ibadah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi! Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA, yaitu orang tua asuh, bagi info untuk OTA, saudara bisa menghubungi call center kami. Dan kami himbau saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, ini dia Gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Kita boleh bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan bersama. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi Bapak Ibu siapkan hati kita, katakan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan lagi sama-sama katakan dengan iman, sehingga
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diberkati. Kita sudah sampai di ujung dari ibadah kita, akhir ibadah. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan melangkah bersama Bapak Ibu Saudara. Waktu kita melangkah keluar tempat ini, kita tidak sama saat seperti kita datang. Ada berkat Tuhan, Tuhan tambahkan hari ini. Dunia boleh bilang tahun 2024 masih belum jelas. Tapi buat kita anak Tuhan 2024 jelas. Yaitu saudara dan saya akan ngalamin promosi ilahi. Ada janji Tuhan yang akan digenapi. Saudara ingat Yusuf. Yusuf menjadi bersinar saat ada krisis. Musa bersinar saat ada krisis. Daniel bersinar saat ada dalam pembuangan. Saudara dan saya waktu dunia bilang sedang krisis, saudara dan saya akan bersinar. Dan itu paradigma ilahi yang harus kita punya hari ini. Saya berdoa sepanjang hari-hari ini sampai akhir tahun menutup tahun ini. Biar damai sejahtera Kristus, sukacita, pengharapan memenuhi hati saudara semua. Amin. Yuk kita sama-sama akhiri ibadah kita. Dan ingat minggu depan hanya satu kali ibadah pukul 5 sore ibadah malam Natal kita. Dan tanggal 25 hari Senin itu pukul 10 pagi. Hari Minggu tanggal 31 pukul 10 pagi hanya satu kali ibadah. Saya mengundang kita semua yang ada di sini mungkin tidak sedang keluar kota untuk beribadah bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Engkau menyampaikan isi hatimu kepada kami. Kami mau bawa pulang Tuhan benih-benih firman, benih-benih ilahi yang Tuhan taruhkan di hati setiap daripada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan kami percaya bahwa kami sedang menyongsong tahun depan, tahun promosi ilahi. Tahun Engkau Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu lebih dahsyat lagi di antara kami. Kami akan masuk dari satu kemenangan ke dalam kemenangan, anugerah demi anugerah. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Selalu ada damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang tidak sama seperti yang diberikan dunia. Ajar kami, pimpin kami Tuhan hari-hari ini menemukan damai sejahtera ilahi dalam hidup setiap daripada kami. Bahkan dalam pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan sekolah kami. Kami menjadi agen kerajaan Allah. Kami membawa damai sejahtera, membawa kuasa itu beserta kami. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan yang kami terima hari ini buat setiap daripada kami. Kepala keluarga diberkati, istri, penopang diberkati, anak-anak diberkati, juga para orang tua diberkati, setiap hubungan diberkati dan dipulihkan. Yang lemah hari ini dikuatkan, yang sakit mengalami mujizat kesembuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar tahun ini saat kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan, merayakan Natal, damai sejahtera ilahi menyertai setiap daripada kami umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melangkah keluar, Tuhan berpisah satu dengan yang lain. Mari angkat tangan kita saudara, arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menyebut kita semua daun permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.